Naam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah ta'ala pada siang hari ini, hari Kamis tanggal 5 Jumadal Ula 1446 Hijriyah, kita kembali melanjutkan pembacaan tafsir As-Sa'di, yang mana kemarin kita masih di faedah-faedah penting terkait tafsir Al-Quran dari kitab Bada'i'ul Fawaid karya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kita lanjutkan. Naam. Qala rahimahullah faidatun. Ikhbarur Rabbi 'anil mahsusi al-waqi'i lahu iddatu fawaid. Pengkhabaran Rabb, ya, pemberitahuan Allah tentang al-mahsus, hal-hal nyata. Al-mahsus ini adalah perkara yang bisa dirasakan oleh panca indera. Al-mahsus. Al-waqi' tentang perkara-perkara, hal-hal yang nyata, yang al-waqi' yang terjadi. Lahu iddatu fawaid. Memiliki beberapa manfaat, beberapa faedah. Di antaranya an yakuna tawti'atan wa taqdimatan liibtali ma ba'dahu. Pengkabaran, pemberitahuan Allah terkait hal-hal nyata yang terjadi memiliki faedah, di antaranya an yakuna tawti'atan, menjadi pengantar atau taqdimatan, pembukaan, liibtali ma ba'dah, membatalkan, untuk membatalkan sesuatu yang akan datang setelahnya. Wa minha an yakuna mau'izatan wa tadhkiratan. Di antaranya juga sebagai mau'izah, wejangan nasihat, wa tadhkiratan, dan pengingat. Wa minha an yakuna syahidan ala ma akhbara bihi min tauhidihi. Juga faedahnya di antaranya an yakuna syahidan, sebagai saksi atas ma akhbara bihi min tauhidihi, atas apa yang diberitakannya, min tauhidihi wa sidqi rasulihi wa ahya'il mauta, baik itu tentang tauhidnya, keesaan Allah, atau sidqi rasulih, kebenaran rasulnya, wa ahya'il mauta, maupun kebangkitan kematian, kebangkitan orang mati. Wa minha, faedahnya juga di antaranya an yudhkara fi ma'ridi wal imtinani. Di antara faedahnya juga bahwa pengkabaran itu disampaikan dalam konteks ma'ridi al-imtinani, dalam konteks kebaikan atau karunia, ini kenikmatan. Wa minha
an yudhkara fi ma'ridil laumi wat taubih. Di antara juga disampaikan dalam konteks al-laum wat taubih, dalam konteks teguran dan peringatan. Wa minha an yudhkara fi ma'ridi al-madhi wa dzam. Di antaranya disampaikan dalam konteks pujian dan celaan. Wa minha an yudhkara fi ma'ridi al-ikhbari an ittila'ir rabbi alaihi. Juga di antara faedahnya disampaikan bahwa dalam konteks ma'ridil ikhbar, pemberitahuan an ittila' bahwa Allah mengetahui hal tersebut. Wa ghairi dzalika minal fawaid, dan manfaat-manfaat lainnya. Ini beberapa faedah yang dapat kita ambil dari ikhbarur Rabb anil mahsus. Pengkabaran, pemberitahuan Allah tentang perkara-perkara yang terjadi. Ya, ada beberapa di sini dan juga yang tidak disebutkan. Intaha kalamuhu rahimahullah. Ucapan Ibnu Qayyim sudah selesai sampai di sini. Nah, kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah wa huwa ghayatin fi ghayatin nafasah wal اشتمال على كثير من القواعد والضوابط المتعلقة بتفسير القرآن فجزاه الله خيرا. Ya, ucapan beliau rahimahullahu taala di atas yang telah kita baca beberapa hari yang lalu ini sangat berharga. Ghayati an-nafasah wal istimal, dan juga mencakup ala kathirin minal qawaid, banyak kaidah wad prinsip-prinsip al-muta'alliqati bitafsir al-Quran, yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Fajazahullahu khairan. Maka semoga Allah membalas beliau Ibnul Qayyim dengan kebaikan. Qultu, kata Syekh As-Sa'idi rahimahullah, saya katakan, waqad ishtamala al-Qur'anu ala iddati ulumin. Al-Quran mencakup berbagai ilmu. Qad sunniyat fihi wa u'idat. Berbagai macam ilmu yang sunniyat, diulang. Wa wa u'idat, dan juga ya disampaikan ulang. Faminha darbul amthali. Di antaranya adalah perumpamaan. Waqad dzakara Ibnul Qayyim fima taqaddama fawaiduha. Ya, yang mana telah disebutkan Ibnul Qayyim manfaatnya sebelumnya. Darbul amthal, perumpamaan-perumpamaan. Wa minha dzakara au dzikru dzikru sifati ahli sa'adati wasyaqawati. Di antara ilmu-ilmu dalam Al-Quran adalah penyebutan sifat-sifat ahlus sa'adah, orang yang bahagia, wasyaqawah, dan sengsara. Fi dzalika fawaidu a'didatun.
Ya, di dalamnya terdapat berbagai manfaat. Minha anal awsafa allati yusafu biha ahlul khairi tadullu ala mahabbatillahi wa ridahu wa annaha mahmudatun. Di antaranya bahwa sifat-sifat allati yusafu biha ahlul khairi yang disematkan kepada orang-orang baik menunjukkan tadullu ala mahabbatillah, ya, menunjukkan cinta dan ridha Allah, wa annaha mahmudah, ya, serta juga menunjukkan bahwa sifat tersebut terpuji, mahmudah. Wasifatul lati yusafu bi ahlu syarri tadullu ala bugdillahi laha wa annaha madmumah. Dan sifat-sifat yang disematkan kepada ahlu syarri, orang-orang, ya, jahat, itu tadullu menunjukkan kebencian Allah atas sifat tersebut. Wa annaha madmumah juga menunjukkan bahwasanya sifat tersebut tercela. Ini salah satu faedah dari penyebutan sifat-sifat ahlus sa'adah, orang-orang baik, dan ahlus syaqawah, orang-orang buruk. Kemudian faedahnya juga ma yukrimullahu bihi awliya'ahu minatsana'il hasani baina ibadihi. Salah satu faedahnya juga adalah apa yang diberikan Allah kepada para walinya berupa pujian yang baik di antara hamba-hambanya. Bahwa thawabun muajjalun. Maka itu adalah pahala yang disegerakan. Wa yuhinu bihi a'da'ahu minal awsafi al-qabihati. Fayakunu iqaban muajjalan. Dan juga ketika disebutkan sifat-sifat orang buruk, itu wa yuhinu bihi a'da'ahu. Dengan sifat tersebut, maka Allah menghinakan musuh-musuhnya minal awsafil qabihah, ya, dengan sifat-sifat yang buruk tadi yang disebutkan, fayakunu iqaban muajjalan, maka itu menjadi hukuman yang disegerakan. Wa minha anna fihi hathan lin nufusi 'ala al-iqtida' bi ahli al-khairi wa munafasatihim. Ya, ketika disebutkan sifat-sifat ahlul khairi, maka faedahnya adalah di antaranya terdapat hatsan, terdapat hasungan, motivasi bagi linufusi, ya, bagi manusia, motivasi untuk al-iqtida, meneladani bi ahlil khairi, meneladani orang-orang baik, ahlul khair, as-salihin, dan juga munafasatihim, agar apa itu bersaing, bersaing untuk menjadi ahlul khair. Watan watan syita al-ummali
'ala al-a'mali bibayani man 'amilaha min awliya'illahi. Penyebutan sifat orang-orang baik, ahlul khair, itu juga ini menghasung untuk tansyid al-ummali, untuk memotivasi para pelaku amal bibayani man amilaha min auliyaillah, dengan menunjukkan man amilaha, siapa saja yang melakukan amal tersebut merupakan aulia Allah, ya, merupakan salah satu dari para wali Allah. Wa fihi tarhib, wa fihi tarhibu min af'ali ahli syarri. Ya juga sebaliknya, ketika disebutkan sifat-sifat ahli syaqawah, penghuni neraka, orang-orang jahat, maka itu mengandung peringatan, peringatan dari perbuatan orang-orang jahat. Mutabaghidzil ma'asi allati atharat ma'a amiliha ma atharat, serta tabghidul ma'asi, membenci kemaksiatan yang berdampak, allati atharat ma'a amiliha, berdampak pada pelakunya, ma atharat, yang telah berdampak, yakni dampak buruk. Ya, membenci kemaksiatan yang berdampak buruk pada pelakunya. Kemudian faedah berikutnya, ketika di dalam Al-Quran disebutkan sifat-sifat ahlul khair wa ahlus syaqawah, adalah al-i'tibaru sifati ahlul khairi wa syarri. Yakni mengambil pelajaran dari sifat-sifat ahlul khair, orang baik, ahlul jannah, wasyarr, dan juga sifat orang jahat. Wa anna man man fa'ala mithla fi'lihim nalahu ma nalahum. Ya, yang mana barang siapa yang melakukan perbuatan seperti yang mereka lakukan, maka ia akan mendapatkan balasan seperti mereka. Ketika ahlul khair disebutkan sifat-sifatnya, dia mendapat balasan yang bagus. Maka barang siapa yang melakukan sifat atau memiliki sifat-sifat tersebut, dia akan mendapatkan balasan yang sama, yang bagus. Demikian sebaliknya, ketika sifat-sifat orang jahat itu ia lakukan, maka ia akan mendapatkan balasan seperti balasan orang-orang jahat. Waqad hatha ta'ala 'alal i'tibar. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menghasung, mendorong untuk mengambil pelajaran, al-i'tibar, fi ghairi mawdi'in min kitabihi, pada ghairi mawdi'in, tidak satu tempat. Nah, ini pada banyak tempat, min kitabihi, dalam kitabnya, di dalam Al-Quran. Wa haqiqatuhu
Al-uburu al-uburu min syai'in ila syai'in wa qiyasu syai'i ala nadhirihi. Ya, hakikatnya adalah melintasi satu hal ke hal lain dan menimbang sesuatu dengan nadhirihi yang semisal dengannya, dengan pembandingnya. Kemudian wa minha anal abda idza ra'a a'mala ahli khairi wa ajazahu wa ajazahu 'anil qiyami biha aujaba lahu dzalikal izra' dzalikal izra'a 'ala nafsihi wa ihtiqariha 'ala nafsihi wa ihtiqaraha. Ya, ketika disebutkan sifat-sifat ahlul khair, disebutkan bagaimana amalannya, faedahnya diantaranya juga adalah bahwa saja jika seorang hamba ketika melihat a'mal ahlil khair, amalan orang-orang baik, namun dia ajazahu anil qiyami biha, tidak bisa melakukannya, au jabalahu dzalikal izra, maka hal ini akan membuat membuatnya merendahkan diri dan menganggap remeh dirinya. Wa hadza huwa ainu salahihi. Yang mana ini merupakan inti dari salahihi, perbaikannya. Kama anna ru'yatahu nafsahu bi'ainil i'jabi wa takabburi huwa ainu fasadihi. Yang mana ketika ia melihat dirinya dengan perasaan ijab, ujub, bangga diri, wa takabbur, dan sombong, kayak ini adalah inti dari kerusakannya. Ila ghairi dzalika minal fawaid, dan juga faedah faedah lainnya. Faedah lainnya dari penyebutan sifat ahlil khair wasyaqawah. Nah, demikian kajian kita pada siang hari ini yang seputar melanjutkan faedah Ibnul Qayyim tentang faedah ikhbarur Rabb, pemberitahuan Allah terkait hal-hal nyata yang terjadi. Ada beberapa faedah. Kemudian Ibnul Qayyim atau eh, maaf, Syekh As-Sa'di menambahkan beberapa ilmu dari Al-Quran yang kita baca baru dua. Darbul Amthal, ya permisalan-permisalan, dan satu lagi Zikru Sifat Ahli Sa'adati Wasyaqawah, penyebutan sifat-sifat ciri-ciri Ahlu Sa'adah, penduduk surga, dan juga Wasyaqawah, penduduk neraka. Dan di situ beliau menyebutkan beberapa faedah yang sudah kita baca. At-Tarhib min af'al ahli syar. Ya, disebutkan ciri-ciri ahlul jannah agar kita al-iqtida meneladaninya. Juga disebutkan ciri-ciri ahlun nar, penghuni neraka, agar kita menjauhinya.
Ya demikian. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.